Negara tetangga ini diam-diam OTW jadi negara maju. Selamat datang di negeri jiran Malaysia. Gaji tidak cukup di Indonesia. WNI bernama Jamaluddin rela berenang ke Singapura secara ilegal. Rakyat Malaysia mencari rezeki ke Singapura sebab Singapura lebih maju daripada Malaysia. Konoha datang ke Malaysia sebab negara Malaysia lebih maju daripada Konoha. Buntut aksi kekerasan polisi laut Singapura terhadap nelayan Indonesia di perairan Pulau Nipah Belakang Padang Batam Kepri, banyak pihak yang mengungkit beda perlakuan Polis Coast Guard Singapura ini terhadap nelayan Malaysia. Saya pun tak tahu tengah makan dia tengah makan import tak termasuk pula. Aduh. Jatuh bang. Tengok orang Malaysia kena cek polis Singapura atas budi bicara dilepaskan. Tak dah pun cakap polis tu minta duit, malah minta maaf lagi. Itulah yang dipanggil adab dan tahu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan ngereaction beberapa video tentang layanan polis Singapura terhadap nelayan ataupun pemancing daripada Malaysia. Begitu adab, begitu sopan santun. Dan begitu pun orang Malaysia para sahabat, mereka telah melampaui antara pembatas laut. Mereka itu tak semena-mena. Mereka itu mengucapkan minta maaflah apabila saya melampaui batas ini para sahabat, dan macam itu. Dan sedangkan para sahabat, nelayan daripada Indonesia diusir tidak sopan oleh polis Singapura. Bahkan meskipun video ini para sahabat sudah lama, itu merupakan perilaku polis Singapura terhadap warga Indonesia. Karena apa? Kenapa mereka itu tidak merespek warga Indonesia di laut sana, para sahabat, di perairan laut sana? Karena banyaknya angka untuk masuk ilegal menceroboh macam itu, para sahabat. Bahkan untuk mencari pekerjaan macam itu ke Singapura, para sahabat. Sedangkan orang Malaysia, meskipun ada yang bekerja dekat sana, mereka masuk dengan secara halal. Dan para sahabat penasaran kan seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen di bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, komen, share, dan subscribe-nya. Are you ready? Let's go. Gaji tidak cukup di Indonesia. WNI bernama Jamaluddin rela berenang ke Singapura secara ilegal. Dihukum 6 minggu penjara dan dijatuhi hukum cambuk. Cambuk? Ini karena di Konoha lapangan pekerjaannya nggak ada ya. Mana 19 juta lapangan pekerjaan yang dijanjikan? Boruto, Naruto, mana Boruto? Gimana menurut kalian guys? Apakah sebanding dicambuk demi lapangan kerja yang tidak ada? Boruto. Diintimidasi kapal patroli Singapura saat memancing, nelayan Indonesia di perairan Batam terjebur ke laut. Diusir ya, diusir secara tidak sopan. Tuh, membentuk gelombang laut. Hey! Apa dah? Namun kapal patroli Singapura belum berhenti bermanuver dan terus mengintimidasi nelayan-nelayan Indonesia. Gak direspek ya, karena takut masuk secara ilegal. Banyaknya memang kejadian-kejadian. Diusir. Tuh airnya. Dia datang langsung muter-muter kita.
Kalau kita dibilang air Singapura, kita bilang ini air kita. Oh, itu air dia katanya, laut dia katanya. Laut dia. Nah, kita lagi ngapain di sana, Pak? Kita lagi mancing. Berapa orang, Bapak? 5 kapal. 5 kapal. Nah, waktu mereka mutar-mutar itu apa yang terjadi? Anak saudara saya itu langsung jebur ke laut. Jebur ke laut langsung kita ambil, rakam ke video. Sering mereka seperti itu, Pak? Sering. Siap kita mancing itu dia laut, mancing itu dia laut. Dianggap kita ni apa? Dibilang dengan aku dia cakap air Singapura. Kita mancing cakap air Singapura. Padahal sebenarnya itu masih masuk perairan kita. Itu masih kita punya. Itu di dekat mana, Pak? Dia Nipah sana. Pulau Nipah. Buntut aksi kekerasan polisi laut Singapura terhadap nelayan Indonesia di perairan Pulau Nipah belakang Padang Batam Kepri, banyak pihak yang mengungkit beda perlakuan Polis Coast Guard Singapura ini terhadap nelayan Malaysia yang sempat viral pada Oktober 2022 lalu. Jika nelayan Indonesia diusir dengan cara kekerasan yang membahayakan nyawa mereka, maka dalam video lama ini nelayan Malaysia diminta pergi dengan cara dialog. Oh, diusir baik-baik, bercakap. Dia ada delay. Ini dia yang dimaksud. Ada lambat sikit, delay. Ya bang, tadi dia. Wah, Shimano Trans. Baik bang. Tahu bang Kaki juga ni. Tu. Tapi kan kalau nak lagi baik kan bang. Kalau 3, kau pun dapat ikan besar. Baik dia bercakap. Sorry abang. Kita tengah makan tak nampak dah masuk. Kan kita kalau macam termasuk je kan. Kita check je. Tak payah macam diorang lari ni semua. Oh, tak payah lari. Mana tahu kena tarik sampai sana. Itu nak tarik buat apa? Pasal korang tak tahu berapa lima apa. Ya. Kita kerja macam mana tau? Kita datang, kita check korang. Nanti kita bilang korang, okey. Korang termasuk nanti. Oh. Kan? Nanti kita bantu orang kan? Bagi nasihat untuk abang keluar. Kita bukan nak berhenti ke tak ada. Bagi nasihat. Cakap Melayu ya polis Singapura. Dah termasuk pula. Aduh. Orang Melayu ke? Biasa bang. Betul pun tadi tu masuk. Kita bilang diorang juga. Kita diorang bang. Kita kena macam ni. Baik banget polisnya kepada Malaysia. Ya. Jaga Rod. Ini dah kahwin pun belum? Dua? Dah. Dah? Apa lagi? Dah kahwin? So, bagus. Ini kasih. Itu yang penting. Ini masam sikit. Saya cakap lagi pancing dia untuk masam. Awak selalu mancing kat mana? Mancing kat mana? Sambung balik Endau. Endau. Baru pergi Desaru. Naik dengan apa? Desaru? Ini orang Malaysia. Ada polis Singapura ni. Dia tak takut sebab ada di perairan Malaysia katanya. Ada machine gun di depan dia. Ini bot, anyot pergi sana. Tak ada kacau Singapura punya, jangan takut. Bos, kalau takut ini bot langgar batu, angkat ini batu bawa ke Singapura. Tak ada kacau punya. Steady. Hey, bos, kita anyot sana, pergi sana. Patah balik, tak kacau. Okay? Okay, good. Deal. Buat kita hanya pergi sana. Pergi sana, jauh. Kita bukan ikan. Kita hanyut. Kalau ikan salah, kita hanyut. Okey? Hanyut. Bukan ikan. Oh, itu pun di perairan Singapura pun. Hanyut katanya. Kan tengah mancing. Kita tak pergi sana mana? Abang mancing ni bang. Sekejap yang kita balik. Mancing je bang, sekejap lagi balik. Mereka pun bertugas para sahabat, tetapi
sangat merespek kepada pemancing Malaysia. Dia marah bodoh. Ti, sepatah lu kata ni. Mamat memang manjal. Dia suruh angkat batu putih buat balik Singapura. Padahal jarak Batam dan Singapura hanya 17 km saja. Namun kenapa tidak dibuat jembatan atau terowongan bawah tanah atau immersed tunnel seperti di China? Kemungkinan jika jalur kereta dan jembatan tersebut dibangun akan memajukan ekonomi Batam dan Singapura. Pembangunan jembatan ini juga diklaim memberikan solusi baik untuk memajukan pariwisata Indonesia. Sebenarnya ide awal munculnya gagasan pembangunan jembatan Batam Singapura datang dari Bapak Ismet Abdullah sekitar tahun 2002. Gagasan tersebut kemudian diutarakan Pak Ismet kepada Bapak B.J. Habibie dan ternyata beliau setuju. Pada saat itu konsepnya tidak menggunakan dana APBN dan untuk pembangunannya Singapura bangun jembatan sampai di titik tengah dan Indonesia juga membangun jembatan dari titik tengah sehingga terhubung. Dari sanalah komunikasi dengan pihak Singapura mulai dibangun. Pihak Singapura sangat antusias dan akan menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah Singapura. Namun berselang 1 minggu pemerintah Singapura belum setuju akan rencana tersebut. Pemerintah Singapura justru menawarkan konsep kapal Ro-Ro Batam Singapura. Nah, bagaimana pendapat kalian? Setuju atau tidak jika Batam dan Singapura dibangun jembatan penghubung? Jangan lupa komen di bawah. Mengapa pesawat Indonesia ketika melintasi wilayah udara Kepulauan Riau harus membayar ke Singapura? Pusat navigasi udara di bagian barat Indonesia tidak sepenuhnya dikelola oleh Perum Navigasi, tetapi masih dikendalikan oleh Singapura. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Ilham Habibie, menjelaskan bahwa bagian barat Indonesia masih ditangani oleh Singapura dalam hal navigasi udara, sehingga maskapai nasional harus membayar biaya kepada Singapura. Data menunjukkan bahwa sistem Flight Information Region di wilayah tersebut masih diatur oleh Singapura. Hal ini berarti, pesawat yang melintas, termasuk penerbangan domestik, harus melapor dan dipandu oleh Air Traffic Control di Changi Airport. Sebagai hasil dari pengelolaan FIR oleh Singapura, maskapai Indonesia harus membayar biaya ATC kepada Singapura, meskipun terbang di wilayah udara Indonesia. Inilah alasannya. Sama je lah, rakyat Malaysia pun ramai mencari rezeki ke tempat orang Singapura, no debat. Rakyat Malaysia mencari rezeki ke Singapura sebab Singapura lebih maju daripada Malaysia. Konoha datang ke Malaysia sebab negara Malaysia lebih maju daripada Konoha. Itu betul. No debat. Betul. Negara tetangga ini diam-diam OTW jadi negara maju. Selamat datang di negeri jiran Malaysia. Tetangga Indonesia ini punya pembangunan yang pesat banget guys. Bahkan mereka baru aja ngeresmiin gedung tertinggi nomor 2 di dunia. Pendapatan warganya juga hampir 3 kali lipat orang Indonesia. Ditambah kualitas pendidikan dan kesehatan Malaysia jadi salah satu yang terbaik di ASEAN. Malaysia juga nggak bergantung lagi sama SDA kayak timah dan sawit. Karena sekarang ekonomi mereka didorong oleh sektor teknologi yang maju banget. Mudah-mudahan Indonesia bisa segera nyusul Malaysia ya guys. Yang udah ke Malaysia, share pengalaman kalian ya. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak bahwasanya dekat Malaysia ini sangat direspek oleh Singapura. Bahkan polis pun yang ada dekat tengah laut pun ketika nampak nelayan ataupun pemancing daripada Malaysia ini para sahabat, mereka itu bercakap, berdialog macam itu, memilih untuk bercakap. Dan juga nelayan dan ataupun pemancing daripada Malaysia pun mereka itu tidak takut macam itu, tak seolah-olah lari semacam apabila nelayan daripada Indonesia nampak polis merasa bersalah macam itu. Dekat orang Malaysia ini mereka itu bicara elok-elok macam itu, minta maaf apabila saya terbawa angin macam itu, kita tak engkol matikan enjin macam itu, kita terbawa angin mancing macam itu para sahabat. Jadi itu merupakan di antara kedua belah pihak, melihat percakapan di antara kedua belah pihak, polis Malaysia dan juga pemancing daripada Indonesia saling merespek, dan mereka itu pun juga bercakap bahasa Melayu yang pekat para sahabat. Apakah memang banyak daripada orang Malaysia itu yang ada dekat Singapura pun itu orang Malaysia asli macam itu para sahabat? Coba komen di kolom komentar para sahabat. Dan sedangkan dari nelayan daripada Indonesia para sahabat bahkan membuat gelombang di tengah laut untuk mengusir dari nelayan daripada Indonesia karena memang sangat ditakutkan
orang daripada Indonesia ini sampai rela pergi ke Singapura berenang sampai 1 jam dan akhirnya ditangkap dan juga ada ditangkap dan sampai di penjara 6 hari dan juga dicambuk para sahabat. Itu dan dideportasi dari Singapura. Itulah sebabnya sampai sekarang ini pemerintah Singapura itu tidak menerima laki-laki daripada Indonesia untuk bekerja dekat sana. Coba kalian tanyalah kepada agensi-agensi, Mas, aku mau apply ke Singapura. Gak ada, hanya perempuan yang diterima para sahabat. Kalau pergi, itulah masalahnya, karena kita yang membuat ulah dulu. Jadi Singapura itu membatasi sekarang hanya perempuan saja. Perempuan pun, kalau aku menengok yang bawa-bawa budaya-budaya kuno sampai berkumpul-kumpul, aku pun geram para sahabat. Harus respect lah negara ini macam itu. Negara tempat engkau mencari rezeki, tumpang mencari rezeki, harus respect macam itu. Jangan semena-mena macam itu para sahabat. Itulah videonya para sahabat, begitu respectnya dari polis daripada Singapura kepada Malaysia, sedangkan kepada nelayan kita pun semacam itu perlakuannya. Kayak gak adil macam itu, tapi lah apalah daya, dan kita ini sudah tidak dipercaya macam itu oleh Singapura karena ada kasus yang ada sampai berenang ke Singapura dengan masuk secara ilegal tanpa dokumen yang sah macam itu para sahabat. Kita harus terima itu, kita harus mengembalikan kepercayaan orang Singapura itu terhadap Indonesia macam itu para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.